Terima kasih buat keberadaan kami sampai pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Terimalah pujian sembah kami Tuhan, dari ungkapan yang berkoharu dari rahmat Tuhan. Biarlah Kau dapati kami menjadi orang-orang anak Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, termasuk dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, yang mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terimalah pujian sembah kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkarya dalam hati, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hamba-Mu, sehingga roh-Mu saja yang menguasai hamba-Mu saat menyampaikan isi hati. Di dalam nama Yesus kami dengarkan firman. Amin. Duduk. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kembali di hari Minggu ini, di mana kita datang berkumpul beribadah kepada Tuhan, dan juga kepada anak-anak Tuhan yang tidak bisa beribadah di rumah ibadah, yang menyaksikan ibadah online. Pada saat ini kiranya kita boleh menikmati firman yang kita dengar pada saat hari ini. Baiklah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah peran penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran penting Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ada apa dengan Roh Kudus? Kenapa dengan Roh Kudus? Kita baru saja pada hari Kamis yang lalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada Yesus pada waktu naik ke surga sebelumnya, Dia memperingatkan kepada murid-muridnya, jangan kamu meninggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa digenapi kepadamu. Apakah janji Bapa itu? Janji Bapa itu adalah tentang hadirnya pribadi ketiga dari Allah, yaitu Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, untuk menemani pada umat-umatnya di mana ada masa itu dan masa sekarang ini. Mari kita buka kembali Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca 2-3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam pernyataan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, atau Dia mau berangkat ke surga. Sebelum berangkat ke surga dikatakan, tetapi kamu, siapakah kamu di sini, adalah orang-orang yang berkumpul, yang setia kepada Yesus. Walaupun begitu banyak persoalan, terlebih dalam proses kematian Yesus, ada proses kebangkitan. Waktu Yesus bangkit, murid-muridnya percaya, tapi orang-orang saat itu mulai kabur. Ada begitu banyak kabar-kabar yang hiruk-pikuk yang mungkin bisa-bisa membuat lemah orang-orang yang menerima Yesus saat itu. Dan puji Tuhan, ada 500 orang yang stay saat itu dicatat oleh kita, menyaksikan keberangkatan Yesus naik ke surga. Sebelumnya diperingatkan, kamu akan terima kuasa, sesuatu kekuatan yang ilahi dari Tuhan. Itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kehadiran Yesus 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Tuhan, benar-benar menjadi saksi, menjadi sesuatu pemberitaan yang luar biasa. Bayangkan pada saat itu Bapak Ibu Tuhan, orang-orang Farisi, ahli Taurat, memberitakan tentang kitab Taurat seperti kitab Taurat yang semu, hanya sebagai sesuatu yang biasa, bacaan biasa, kitab biasa. Tapi kehadiran Yesus membawa suatu pemberitaan firman tentang kerajaan Allah yang menggugah hati orang pada saat itu. Dan banyak sekali orang-orang bertobat. Sakius bertobat. Orang-orang yang begitu banyak dosanya bertobat. Bahkan sakit parah apapun boleh disembuhkan oleh
Dan boleh saya katakan Yesus datang 2000 tahun yang lalu itu secara fisik. Itu suatu kesaksian yang luar biasa. Dan Tuhan mau kesaksian itu bukannya berhenti pada Yesus datang secara fisik, tapi waktu Yesus berangkat secara tubuh kemuliaan ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk apakah itu? Untuk supaya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi berkat. Tentunya untuk menjadi saksi, Bapak Ibu Tuhan. Saksi dalam bahasa asli dikatakan martir. Sampai kita siap mati untuk Tuhan, mengorbankan diri kita untuk Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang tidak gampang lawan Tuhan. Mati bagi Tuhan. Kita kadang-kadang diejek saja, kadang-kadang langsung tersinggung. Kita nggak diopeni orang lain saja, kita langsung tersinggung. Kita baru mungkin difitnah saja sudah langsung marah. Tapi saksi di sini adalah martir, mati untuk Tuhan. Haleluya. Untuk menjadi saksi, apalagi di akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi hari ini, itu gak gampang, Bapak Tuhan. Mungkin beberapa minggu ini, 1 bulan ya, 1 bulan ini, kita sudah diingat oleh hamba Tuhan dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan yang melanda pikiran orang-orang percaya dengan situasi ini. Mungkin biasanya setiap hari anak Tuhan yang bekerja, penghasilannya sudah jelas, tapi ada mungkin sudah mulai kurang jelas. Bisakah kita menjadi saksi di tengah-tengah kesulitan? Bisakah kita menjadi saksi di tengah-tengah kekuatan, kecemasan dunia ini? Kita bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kita. Katakan amin. Jadi perlu peran daripada Roh Kudus Bapak dan Tuhan. Ya, peran Roh Kudus juga peran Roh Allah pada waktu penciptaan. Ya, dalam Kejadian 2:7 dikatakan Bapak Ibu dan Tuhan, Kejadian 2:7 Tuhan Allah membentuk manusia itu dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada masa penciptaan Bapak Ibu dan Tuhan, Tuhan menciptakan kita dari debu tanah. Tentunya ciptaan itu belum menjadi makhluk hidup sebelum Allah mengembuskan nafas. Nafas di situ dalam bahasa asli dikatakan rohnya Allah, kepribadian Tuhan masuk ke dalam ciptaannya itu, sehingga ciptaannya itu dikatakan makhluk hidup dan diamalkan juga manusia, yaitu kita sendiri. Dan ada roh dalam diri kita. Jadi waktu penciptaan manusia ada peran Roh Kudus Bapak Ibu Tuhan. Ya, next. Ia memberdayakan orang-orang tertentu untuk tugas khusus Bapak Ibu. Next. Siapakah itu? Di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu Tuhan, itu ada Besalil untuk pekerjaan artistik. Besalil dipilih oleh Tuhan untuk membuat suatu perabotan-perabotan dalam rumah Tuhan pada saat perjanjian lama. Kenapa disitu dikatakan dalam Keluaran 31 sampai 6 dikatakan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah, apa katanya Bapak Ibu? Ku penuhi dia dengan Roh Allah. Tuhan memenuhi dia dengan Roh Allah. Besalil mengerjakan perabotan-perabotan dalam rumah Allah bukan dengan karyanya sendiri, tapi ada karya Allah. Roh Allah memasuki diri Besalil. Itu masa perjanjian lama, Bapak Ibu. Jadi Roh Allah memberdayakan orang tertentu tugas khusus. Apa lagi? Next. Gideon. Itu dicatat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 35 Bapak Tuhan. Ada kalimatnya, pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Roh Tuhan menguasai Gideon sehingga dia jadi seorang pemimpin untuk mengalahkan bangsa yang ingin berusaha mencuri bangsa Israel saat itu. Ada Roh Allah yang menguasai Gideon sebagai seorang pemimpin perang saat itu, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi milik bangsa Israel saat itu. Itu Gideon. Selanjutnya Bapak Tuhan, Simpson. Kita tahu Simpson, walaupun kita mungkin berpikir sejenak tentang kelemahannya, tapi jangan bicara kelemahannya. Ada apa dengan Simpson? Kenapa Tuhan pakai? Dicatat dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 15 dikatakan, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka apa katanya? Berkuasalah Roh Tuhan atas dia, atas
Sehingga Simpson menjadi seorang manusia yang bukan manusia biasa, tapi menjadi manusia yang luar biasa. Makanya Bapak dan Tuhan, pentingnya Roh Allah memasuki diri kita, sehingga kita bukan menjadi manusia yang biasa. Sama seperti Simpson, bukan menjadi manusia biasa, jadi manusia yang terkuat saat itu. Banyak bangsa-bangsa saat itu sangat takut kepada Simpson karena kekuatannya. Kekuatannya datang dari siapa? Tuhan, Roh Tuhan. Next, siapa lagi bawa Tuhan? Dicatat dalam Alkitab kisah kehidupan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb dicatat dalam Bilangan 14 ayat 24 dan Bilangan 32 ayat 12. Tetapi hamba aku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, ada kata lain jiwa. Apa lain jiwa di sini, oh Tuhan? Di dalam bahasa Inggris dikatakan a different spirit. He have another spirit. Roh yang lain, roh yang berbeda. Roh yang berbeda dengan orang-orang saat itu. Dari bangsanya ada roh yang berbeda dalam Yosua dan Kaleb. Dan roh yang berbeda itu didapatkan, dicatat dalam Alkitab dikatakan karena sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yosua dan Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, maka Roh Kudus mengurapi Yosua dan Kaleb saat mereka mengintai anak-anakan. Mereka melihat visi Allah ke depan. Ada 10 pengintai, ada 12 pengintai saat itu diutus oleh Musa. 10 pengintai karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ada dalam pikiran 10 pengintai hanyalah negatif. Roh kekalahan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kepecundangan. Tapi 2 pengintai Yosua dan Kaleb, karena dia memiliki roh yang berbeda, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan turun memasuki Yosua dan Kaleb, sehingga Yosua dan Kaleb membawa satu kabar yang baik kepada Musa. Sehingga apa yang terjadi dengan 2 orang ini? Mereka boleh menguasai tanah Kanaan. Kalau dikatakan mana yang paling banyak, seharusnya didengarkan 10 atau 2 orang, Bapak Ibu teman-teman. 10 orang berkata ya, 2 orang berkata tidak. Biasanya orang lebih dominan kepada suara yang terbanyak. Betul Bapak Ibu Tuhan? Kalau udah 10 orang berkata, ini tidak boleh didengarkan. 10 orang nih, ini 2 orang, tapi didengarkan ini. Ini masalah besar itu 2 orang ini. Ini berarti tidak baik ini. Mesti 10 orang. Tapi ada roh yang berbeda pada Yosua dan Kaleb. Bukan bicara tentang mayoritas, bukan bicara tentang minoritas, tapi bicara siapa yang ada di dalam kita. Katakan amin. Siapa yang di dalam kita? Apakah ada Roh Kudus sama seperti Yosua dan Kaleb? Ada Roh Kudus dalam Yosua dan Kaleb. Ya, next. Tentang bernubuat juga Bapak dan Tuhan, bahkan sampai nubuat tentang kelahiran Yesus itu dicatat dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Yesaya bernubuat karena Roh Tuhan mengurapi Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga bisa bernubuat karena diurapi. Kalau kita akan diurapi Roh Kudus, bukan lagi nubuat, tapi kubuat. Bahaya kalau buat kita kubuat. Kata Tuhan katanya, padahal nggak ada Tuhan ngomong. Bahaya. Yesaya bernubuat karena ada urapan Roh Kudus, ada urapan Roh Tuhan menguasai Yesaya. Next. Hal baru yang dijanjikan dalam kitab Yeskiel bahwa Tuhan dicatat. Ya bisa kita baca Bapak Ibu yang di depan. Yesaya 36 ayat 26-27, mari kita baca sama-sama 2-3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dicatat dalam kitab Yeskiel kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, bahwa Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya. Tuhan memberikan roh yang baru kepada umatnya. Untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi sesuatu apapun yang kita kerjakan di dunia ini, Bapak Ibu Tuhan, kita tidak bisa hanya bersandar dalam pikiran kita. Kita selalu bertanya kepada Tuhan. Amin. Orang kaya pada saat itu, waktu Yesus ada di muka bumi,
Si orang kaya, anak muda yang kaya ini melihat bagaimana kehebatan Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan kehidupan kekal itu?" Yesus katakan, ini. Si anak muda yang kaya bertanya. Murid-muridnya juga sering bertanya kepada Yesus. Kita juga perlu bertanya kepada Roh Kudus. Kita nggak bisa berjumpa dengan Yesus secara fisik untuk saat ini. Kita hanya bisa berbicara, mendengar suara Roh Kudus. Janji firman Tuhan, engkau tidak akan ketinggalan sebagai yatim piatu. Aku memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dia penolong kita, dia teman kita. Siapakah dia? Roh Kudus. Pastikan kita boleh mengerti, memahami arti sesungguhnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah, dalam bahasa ini dikatakan ruh, angin. Angin juga bisa nampak, Bapak dan Tuhan. Kenapa bisa kita tahu ada angin? Karena bisa kita merasakannya. Roh Kudus tidak bisa kita nampak secara fisik, namanya roh. Tapi kita bisa merasakan kehadiran roh menguasai rumah kita. Amin. Kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus menguasai profesi kita. Kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, menguasai anak-anak kita. Walaupun dari tempat jauh, kita bisa merasakan dalam jiwa kita Roh Kudus sedang menjamah dia. Amin. Itulah Roh Kudus. Ya, dia akan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Haleluya. Bahkan janji Alkitab dalam kitab Joel, next. Roh Kudus bukan hanya diberikan hanya untuk 1-2 orang saja. Mungkin di masa perjanjian lama, Bapak dan Tuhan, hanya orang khusus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mungkin kita bertanya sekarang, ya Pak Pendeta, Roh Kudus kan diberikan pada orang khusus saja. Untuk pendeta, untuk nabi, untuk misionaris, untuk majelis, untuk pelayan. Tidak, Bapak dan Tuhan. Roh Kudus dijanjikan dalam kitab Joel ayat 28 sampai 9. Sama-sama kita baca di depan 2-3 ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Wow, luar biasa. Indahnya kalau kita masuk dalam persekutuan Roh Kudus, Bapak dan Tuhan. Janji dalam kitab Joel bahwa Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang khusus saja, tapi kepada semua orang. Bahkan sini dikatakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, pada anak-anak juga. Saya tahun 96 di keluarga pastori di Tanjung Sari Medan. Waktu saya gembalakan, saya melihat anak gembala baru berumur 9 tahun dalam ibadah 2:10 malam dia dikurapi, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya waktu itu bingung, jemaat mungkin 1-2 orang waktu itu bingung, nggak mungkin ini anak dibuat-buatnya ini bahasa roh. Tapi anak yang 9 tahun, anak gembala saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, berbahasa roh, dan yang lain juga mengikut. Dan saya pun saat itu dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak pun bisa dipenuhi Roh Kudus. Itu janji kita dalam kitab Joel. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Bahkan untuk dikatakan orang tua, pada dikatakan tadi Bapak Ibu, orang tua akan mendapatkan mimpi. Makanya kita waktu bangun tidur, mimpi kita adalah mimpi tentang kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hari-hari kita dipenuhi Roh Kudus, pikiran kita dipenuhi Roh Kudus, bukan pikir-pikir yang sia-sia. Sehingga kita bangun tidur, kita mendapatkan mimpi. Mimpi tentang visinya Tuhan untuk pekerjaannya. Mimpi tentang visinya Tuhan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Haleluya. Makanya sebelum tidur kita harus berdoa, Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, karena udah ngantuknya, makasih Tuhan. Amin.
Sebelum tidur berdoa. Sebelum tidur kita berdoa. Tuhan, berikan aku mimpi tentang kemuliaan-Mu, apalagi orang tua. Karena di sana kita adalah orang-orang tua. Haleluya. Tapi mimpi bukan untuk mendapatkan togel. Amin. Ya, karena ada tangga saya yang mengatakan, wah Pak Pendeta, puji Tuhan, puji Tuhan pula ada yang berkata, kenapa? Kena, berapa kali kena seminggu? Mau 2-3 kali, mau 3 kali, mau 2 kali. Bisa 2-3 kali dia dapat togel, karena bermimpi baru membahas. Jadi dia ada sarjana kerek-kerek. Bukan itu. Kita mendapatkan mimpi, mimpinya datang dari Tuhan. Saat mimpi kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya. Orang-orang percaya menjadi percaya pada Yesus. Katakan amin. Saat kita memberitakan mimpi kita yang dari Tuhan itu, anak-anak kita yang belum bertobat. Amin. Orang-orang yang jauh dari Tuhan kembali mendekat. Orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan kembali mau tahu tentang Tuhan. Orang-orang yang sudah kehabisan kasihnya saat kita beritakan mimpi itu, kasihnya kembali menggebu-gebu untuk Tuhan. Kembalilah cinta mula-mulanya untuk Tuhan. Haleluya. Enak sekali dia ikut Tuhan. Hari-hari ini Bapak Tuhan, banyak orang Kristen tidak mengikuti ibadah. Pasti imannya akan mundur Bapak Ibu. Lantas kita menghakimi mereka? Jangan. Lantas kita menuduh mereka? Jangan. Apa yang kita kerjakan? Berdoa untuk mereka, mengingatkan mereka. Tapi saya sudah ingatkan 3 kali, mungkin ke-4 kali, mungkin ke-5 kali dia berubah. Sabar. Roh Kudus mengurapi kita. Haleluya. Roh Kudus mengurapi kita, sehingga mereka Tuhan jalan. Orang tua mendapatkan mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan. Wow, Tuhan dapat penglihatan. Saya ingat sekali Tuhan waktu saya selalu kita Palembang. Kadang-kadang saya tidur 2-3 jam. Saya di dalam rumah, saya mendapat penglihatan. Bahkan waktu saya studi di sana, mungkin ada bulan-bulan beberapa yang dengar saya. Sebelum guru atau dosen mengajar pada besoknya, udah Tuhan bimbing, saya sudah Tuhan ajari duluan. Hingga waktu saya masuk studi, saya masuk kelas dan mengajar, Pak, ini pasti kesini, saya sudah mengetahui duluan, karena saya sudah dapat penglihatan. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita melihat di mana sekarang anak-anak kita? Bisa nggak kita lihat di mana suami kita, istri kita? Bisa nggak kita melihat bagaimana akan rumah tangga kita nanti sekian tahun mendatang? Sekarang banyak orang tertarik dengan Tuhan akan ramalan, betul Bapak? Apalagi anak sekarang, ramalan, ini ramal. Kalau ramalannya bagus, dia sangat bersyukur. Aduh, terima kasih Tuhan. Paling meramal dia adalah horoskop mungkin. Mungkin meramal dia mungkin orang-orang nyanyi ya, kayak siapa dia? Saya di TV itu saya pun lupa. Kiyosaki ya. Dia ramal. Kiyosaki kan? Oh Yosi. Dia ramal, enak sekali. Coba ramal saya. Betul juga ramalan orang kayak gitu. Kamu mesti orangnya begini. Iya. Sehingga apa waktu mimpi dia diterang? Kalau mau mimpi keluar gitu. Tidak ada lagi orang bermimpi, tidak lagi datang menurut firman itu. Tidak datang lagi pada pelayan-pelayan. Tidak lagi datang kepada hamba Tuhan mungkin. Hanya datang kepada Mr. Google. Google, aku mimpi kemarin begini Mr. Google. Tolong dong transfer. Oh gini. Wow, itu aku mimpinya. Diaminkannya. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Iblis hanya menciplak. Iblis hanya menyamar. Yang sejati itu, yang asli itu hanya datang dari Tuhan. Katakan amin. Jangan kita ditipu oleh dunia. Jangan kita ditipu oleh iblis, Bapak Ibu Tuhan. Kita katakan Tuhan, aku butuh Engkau. Aku nggak mau yang manipulasi. Aku tidak mau hanya tiruan Tuhan, tapi apa yang mau asli dari Engkau Tuhan. Saat kita mendapatkan yang menjalani hari kita dengan hal yang bersukacita. Puji Tuhan. Ya, 300 tahun setelah perjanjian lama ditutup, Bapak Ibu Tuhan. Jadi Bapak Ibu setelah menayaki ada 300 tahun
Tuhan nggak ngomong. Nggak ada lagi bicara tentang penglihatan, bicara tentang Roh Kudus, tentang Roh Tuhan. 300 tahun Bapak Ibu bayangkan, 3 abad. Bayangkan masa itu adalah masa ke-8, masa kejenuhan. Tapi puji Tuhan, pada masa perjanjian baru hadirnya Yesus, hadirnya Yohanes Pembaptis. Dalam Lukas 1 ayat 15 dicatat tentang Yohanes Pembaptis. Apa katanya? Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Katakan amin. Yohanes Pembaptis Bapak Ibu diurapi Roh Kudus mulai dari rahim, dari kandungan dia diurapi Roh Kudus, itu kata Alkitab. Jadi walaupun Tuhan sebelum juga muncul ke dunia sudah ada Roh Kudus. Next, cari lagi Maria. Pada Maria Tuhan datang, katanya apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mati dia akan menaungi engkau. Maria juga diurapi oleh Roh Kudus untuk dia menghadirkan sang juru selamat ke dunia ini. Selanjutnya siapa? Elisabet. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus dalam Lukas 1:41. Elisabet juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah mulai datang Roh Kudus setelah 300 tahun pada Tuhan. Siapa lagi? Next, Zakaria. Lukas 1:67 dicatat apa katanya? Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, mulai muncul nubuat Bapak Ibu Tuhan. Itu dalam kitab Lukas 1 ayat 67. Itu Zakaria. Selanjutnya siapa? Simeon. Simeon yang sudah tua Bapak Ibu, yang menantikan hadirnya Yesus, hadirnya Isa Al-Masih. Di dalam Lukas 2:25 dicatat Simeon apa katanya? Menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya Simeon. Dia katakan di dalam doanya, Tuhan, aku tidak akan meninggal kalau aku belum melihat juru selamat. Sebelum aku melihat Mesias, aku nggak mau meninggal. Tuhan memampukan Simeon. Tuhan mengurapi Simeon walaupun sudah tua, sehingga dia melihat Mesias. Haleluya. Roh Kudus masih terbatas beberapa orang saja pada masa itu Tuhan. Next. Kita langsung kepada peran Roh Kudus coba. Langsung next kepada peran Roh Kudus. Apakah peran penting Roh Kudus? Karena beberapa hal saya lompati Bapak Ibu karena waktu kita terbatas. Next. Terus sampai peran penting Roh Kudus. Kita masuk ke intinya saja bahwa Tuhan. Next. Next. Terus. Next. Ini dia Bapak Ibu. Apakah peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita? Peran penting Roh Kudus Bapak Ibu dalam kehidupan dunia saat ini adalah menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam Yohanes 16:8 sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau ia datang, siapakah maksudnya ia datang di sini? Adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, dikatakan dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi peran penting Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan? Untuk menginsafkan manusia akan dosa. Apa itu insaf? Insaf maksudnya sadar. Dia menyadari dosanya, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari kelemahannya. Banyak sekali Bapak Ibu Tuhan hari-hari ini orang tidak mampu lagi menyadari kelemahan-kelemahannya. Dia merasa dia nggak berdosa, dia merasa nggak bersalah. Yang pelaku salah nggak salah kok, bagus kok, membenarkan diri sendiri. Tapi saat Roh Kudus datang, Roh Kudus akan mengisahkan, menyadarkan. Itulah pentingnya Roh Kudus Bapak. Haleluya. Di luar sana banyak orang yang rindu diisahkan oleh Roh Kudus supaya mereka menyadari kehidupannya. Kita perlu Roh Kudus supaya kita diisahkan juga dari dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peran penting Roh Kudus yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan di dalam kita, mengupdate diri kita Bapak Tuhan, membaharui diri kita. Dalam Titus 3:5 sama-sama lagi kita baca Titus 3:5 2-3 ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan hati kita selalu baru dalam Tuhan. Kalau hati kita nggak baru, bahaya nggak kira-kira Bapak Ibu? Siapa sini suka dengan yang baru? Semua ya. Nah, teman-teman kita, saudara kita hari ini merayakan Idul Fitri. Di rumah kalau bisa ada yang baru, baju baru, semua senang, sukacita kalau ada yang baru, suasana di rumah baru. Ya. Baik juga kalau nonton perangkat komputer, mungkin perangkat ponsel kita, kalau nggak selalu diperbarui, itu bisa hang, itu punya ponsel, bisa hang ponselnya, karena nggak diperbarui, nggak diupdate. Mungkin ada perangkat yang baru, perangkat yang lebih mutakhir, tapi karena kita nggak update, ya perangkat kita menjadi perangkat yang usang, nggak bisa menyamai keberadaan. Hari-hari ini kita perlu juga pembaharuan dari Tuhan, amin. Sehingga hidup kita bukan hidup yang jenuh, Bapak. Hidup kita bukan hidup yang gelisah, karena roh kita selalu dibaharui. Sehingga waktu kita bangun pagi, hidup kita bukan langsung sungut-sungut, bukan langsung marah-marah. Ada sini Bapak Ibu bangun tidur langsung marah-marah, langsung sungut-sungut, atau mungkin nggak mau bangun tidur, bangun tidur sama saja. Toh juga yang menghadapi itu juga. Dia nggak bergairah untuk bangun tidur. Dia nggak mau bergairah dengan aktivitasnya sepanjang hari. Kenapa? Karena ada roh yang usang, roh yang sudah yang nggak bisa dipakai lagi, nggak layak dipakai lagi dalam dirinya. Kita perlu pembaruan dalam roh kita, Bapak Ibu. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Pikiran kita selalu dibaharui setiap hari. Sehingga pikiran kita adalah pikiran yang mengucap syukur. Pikiran kita adalah pikiran yang selalu cemerlang. Amin. Pikiran kita adalah pikiran yang selalu ada ide. Ini gak ada lagi ide, gak tahu lagi pendeta. Udahlah Pak Pendeta, begini lah yang udah nasib begini Pak Pendeta. Udah, gue usah banyak bicara Pak Pendeta. Gue usah banyak bicara friend, teman-teman, bro, sis. Gue usah banyak bicara. Udah begini hidup kami, udah. Merasa dirinya sudah berhenti. Kenapa? Tidak ada pembaharuan dalam rohnya, tidak ada pembaharuan dalam pikirannya. Tapi saat Roh Kudus datang kepada kita, saat kita merindukan Roh Kudus menguasai kita, Dia akan membaharui roh kita. Amin. Dia membaharui kita. Kalau kita dibaharui sama seperti ponsel, sama seperti HP kita, Bapak Ibu, kalau dibaharui, wow, itu semakin kencang Bapak Ibu. Buat aplikasi cek, kencang. Berapa data masuk, diolah. Itu juga kehidupan kita. Kalau kita dibaharui oleh Roh Kudus, persoalan apa? Puji Tuhan, ku hadapi. Apa yang mau ku hadapi? Welcome, mari. Tidak, ini masalah katanya, aduh gak mau lah. Ini ada pekerjaan, enggak. Belum lagi berperang sudah mundur atau kalah, udah menyerah. Nah, seringkali kalau mental kita, daya juang kita, anak itu gak ada lagi. Tapi kalau berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu hebat, luar biasa. Tapi daya juangnya rendah. Kita memiliki daya juang yang tinggi, katakan amin. Seberat apapun persoalan kita, katakan daya juang kita tinggi. Dan itu dikerjakan bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus mewakili kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, peran penting Roh Kudus yang ketiga Bapak Ibu, katanya menjadi penolong. Yohanes 14:16, mari kita baca 2-3 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong berarti seorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Itu penolong Bapak Ibu Tuhan. Penolong Dia selalu menemani kita. Jangan kita berpikir Bapak Ibu Tuhan kita menjalani hari-hari kita sendirian. Ingat Bapak Ibu Tuhan, waktu kita keluar rumah, Tuhan sudah ada bersama kita. Dia parakletos kita, Dia penolong kita. Dia pengacara kita, Dia membela kita. Mungkin ada intimidasi iblis yang berusaha untuk mencengkram kita, berusaha untuk menuduh kita, melemahkan kita. Tapi ingat, ada parakletos kita, ada Roh Kudus yang membela kita, yang menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Saat kita lemah, kita katakan, Roh Kudus, Engkau tahu aku lemah hari ini. Kuatkan aku, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau tahu aku saat ini
sedih sekali, aku duka cita dengan persoalan yang kuhadapi. Roh Kudus membuat penghiburan bagi Roh Kudus. Roh Kudus, ini ada sesuatu pekerjaan yang berat. Aku gak mampu. Tapi Engkau Parakletos untuk menolongku, memampukan aku mengerjakan pekerjaan berat ini. Dia adalah penolong kita. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa katanya Bapak? Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13, 2-3 ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu, apa katanya? Hal-hal yang akan datang. Apa maksudnya hal-hal yang akan datang? Hal-hal yang rahasia di masa yang akan datang. Itu hanya milik Roh Kudus, itu hanya milik Tuhan. Dan milik Roh Kudus rahasia itu Bapak Ibu Tuhan. Janji Tuhan, Dia akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Makanya anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus memberi dirinya untuk dipimpin. Amin. Siapakah pemimpin kita? Roh Kudus. Roh Kudus kalau pemimpinku. Aku percaya kalau pemimpinku, yang memimpinku kepada seluruh kebenaran. Seluruh Bapak Ibu punya sebagian, seluruh kebenaran. Apa maksud seluruh kebenaran? Yang ada di dalam Alkitab ini, yang mungkin masih banyak yang belum kita pahami. Saat kita bersatu dengan Roh Kudus, saat kita baca Alkitab, kita bisa menangis. Oh, ini rupanya artinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dapat rahasia yang hari ini. Setiap hari kita mendapatkan rahasia-rahasia yang mungkin orang lain tidak dapat, Bapak Ibu, tapi kita dapat. Karena Roh Kudus memang menolong kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Sehingga kita kagum pada firman, katakan amin. Kagum pada firman. Bapak Ibu Tuhan, sekarang orang kagum bukan lagi pada Alkitab, pada kecanggihan hidup ini. Pada firman dia tak kagum. Pada firman ini, firman selalu baru setiap hari Bapak Ibu. Ada banyak rahasia firman dalam Alkitab ini. Saat kita membacanya, saat kita memberi pikiran dan hati kita di Roh Kudus, Dia memberi penjelasan baginya, membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Menyala-nyala untuk Tuhan, menyala-nyala untuk Tuhan dan melayani Dia. Itulah misinya Tuhan. Bapak Tuhan, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita yang sesungguhnya ada di surga, sama seperti janji Tuhan. Dan Dia mengirimkan malaikatnya. Malaikatnya berkata di dalam Kisah Rasul itu, dikatakan apa? Hai kamu orang-orang Galilea, kenapa engkau melihat Yesus yang sudah terangkat ke surga? Yesus yang terangkat ke surga, nantinya Dia akan datang di awan-awan. Yesus akan datang lagi Bapak Ibu yang kedua kalinya. Dia akan menjemput kita. Amin. Sebab apa? Tempat kita bukan dunia ini. Sehebat apapun kita di dunia ini, itu Bapak Ibu bagi Tuhan gak ada apa-apanya. Sebab kita di dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah tempat pertandingan iman kita untuk mencapai surga yang mulia. Itu janji firman Tuhan kita. Puji Tuhan, terimalah Roh Kudus, rindukan Roh Kudus, bersekutulah Roh Kudus, biar engkau dipenuhi Roh Kudus. Sebab itulah yang menjadi kepastian dalam hidup kita. Puji Tuhan dan berkati kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, terima kasih. Mari kita renungkan kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, Bapak Ibu Tuhan. Hari ini iblis berusaha membuat kita tidak lagi mencintai Tuhan, membuat
bahwa hidup kita hanya seperti aktivitas biasa saja, seremonial biasa. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya kita mulai kembali dibaharui